Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu menjadi kekuatan, serta firman-Mu ya Bapa yang menjadi penghibur dalam hidup kami. Tuntun kami Roh Kudus, berikan kepada kami hikmat, marifat, pewahyuan yang baru, sehingga kami pun Tuhan, di mana kami mendengar firman-Mu, kami mengerti, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu acara ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Di dalam berkat anugerah-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, disinilah saudara kasih Tuhan, berarti ini adalah satu proses yang harus dijalani terus menerus. Sebab di dalam satu rumah tangga itu perlu yang namanya proses, supaya satu sama lain saling mengenal. Bahkan saudara, yang hal yang kecil sekalipun, kita kalau mengenal, kita harus tahu percis tai lalatnya dimanapun, saudara pasti harus tahu. Nah itu saudara kasih Tuhan, pada waktu kita saling mengenal, kita saling mengasihi, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tentu ya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pernikahan ini saudaraku kasih Tuhan, dilakukan ini cuma mungkin 5 menit atau 15 menit lamanya. Tetapi untuk mempertahankannya itu adalah seumur hidup. Jadi apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itulah firman Tuhan. Yang paling sulit di dalam kehidupan kita bukan saudaraku membangun perusahaan, membangun bisnis, pekerjaan, bukan. Tetapi yang paling sulit di dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah membangun rumah tangga. Tidak gampang saudara kasih Tuhan. Banyak rumah tangga juga saudaraku ya, yang pada waktu dia mengalami satu proses dia tidak tahan. Untuk itu saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan saudaraku, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Disinilah saudaraku, sebagai kita, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah berumah tangga, tentu saudaraku di dalam membangun rumah tangga ini harus didasari dengan kasih, dengan keterbukaan, saling pengertian, saling mengasihi, saling mengampuni, ada keterbukaan. Supaya saudaraku pada waktu kita menjalani rumah tangga ini, saudaraku, sorga itu ada di dalam rumah tangga kita. Dan tidak akan terjadi satu kekacauan. Nah, saudara kasih Tuhan, dasar utama di dalam rumah tangga adalah kasih dan saling percaya. Jadi jangan biarkan saudaraku roh curiga itu di dalam setiap rumah tangga kita ada. Ya. Tetapi kita ini harus saling mempercayai. Kalau kita sudah tidak saling percaya atas pasangan hidup kita, yang adanya itu curiga dan curiga terus, terjadilah satu kekacauan, bahkan mungkin satu perpisahan. Untuk itu saudara kasih Tuhan, ketika suami istri tidak bisa lagi menerima apa adanya, tidak terbuka, tidak hidup di dalam kasih, tidak ada pengertian dan pengampunan, detik itu saudaraku, yang namanya keluarga itu saudara, rumah tangga itu seperti di neraka. Nah itu saudara kasih Tuhan, tentu kita ini harus memelihara rumah tangga kita. Dani Dwi Kisah Songko dengan Agraini Octavia Larosa, pernikahan ini adalah satu hadiah dari Tuhan, hadiah dari surga yang engkau dapatkan hari ini. Tuhan percayakan di dalam pernikahan ini supaya engkau bisa merawatnya dan membina rumah tangga yang berbahagia. Saudaraku, kasih dan pengampunan itu sangat penting dalam kehidupan kita berumah tangga. Mari saudara kasih Tuhan, kita yang sudah berumah tangga, periksa apakah kita di dalam rumah tangga ini sudah memiliki kasih, sudah saling mengampuni, saling terbuka, ada kejujuran. Atau mungkin saudara kasih Tuhan, setiap hari kita ini cekcok dan cekcok saudara. Nah hari ini mungkin saudara kasih Tuhan yang sudah berumah tangga, ada yang 15 tahun, 20 tahun, ada yang 50 tahun mungkin. Kita hari ini diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Ya.
bahwa di dalam rumah tangga itu harus didasari oleh kasih dan saling percaya. Selain pengertian, saling keterbukaan, kita harus saling percaya. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, suami istri ini bisa bertengkar, bercerai, saudaraku, berpisah, bukan dengan hal yang besar, tetapi dengan hal-hal yang kecil, masalah sepele, saudara. Itu bisa terjadi. Saya percaya, saudara kasih Tuhan, ya. Di sini kita melihat kedua mempelai yang penuh dengan kasih mesra, dengan damai sejahtera dan sukacita terpancar dari wajahnya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, semua pernah salah. Kita di dalam rumah tangga ini, saudaraku, tidak pernah ada yang namanya sempurna. Tentu pernah salah. Ya, banyak sekali, saudaraku, di dalam rumah tangga itu saling menuntut. Ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tetapi kalau dia pribadi sendiri dituntut supaya benar seperti apa yang dia mau, itu belum tentu bisa, saudara. Belum tentu mampu. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, diperlukan yang namanya, saudaraku, saling pengertian, menerima apa adanya, bukan ada apanya, saudara. Saudara kasih Tuhan, papa mama hari ini tidak bisa lagi campur tangan di dalam rumah tangga saudara kita Dani. Bagaimana supaya bisa mempertahankan semua rumah tangga? Tentu kita harus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Untuk itu, libatkan Tuhan di dalam setiap perkara kecil sekalipun. Ya, harus melibatkan Tuhan, harus mengundang Tuhan di dalam setiap membangun rumah tangga. Saudaraku, bahtera rumah tangga, bahtera pernikahan yang kokoh itu dibangun atas dasar kasih dan komitmen. Untuk itu, saudara kasih Tuhan, kita harus memiliki kasih itu di dalam rumah tangga supaya harmonis, supaya kita ini hidup berbahagia, ada suasana sorga di dalam rumah tangga kita. Saudara kasih Tuhan, kita hari ini tentu yang berumah tangga diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mengingat kembali pada waktu mungkin saat itu juga saudara yang sudah menikah sama hari ini merayakan pemberkatan nikah, kita diingatkan kembali supaya kita kokoh di dalam kasih dan saling percaya. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kita, mengingatkan setiap hidup kita di dalam rumah tangga. Kepada kedua mempelai, saya rindu supaya tetap hidup damai sejahtera, melibatkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, saya tidak akan panjang lebar, tetapi firman ini akan senantiasa menguatkan hidup rumah tanggamu. Silakan pada kedua mempelai untuk ayat yang ke-5 sampai ke-6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Efesus 5 ayat 28 sampai dengan 31. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua itu menjadi satu daging. Amin. Beginilah firman Tuhan.
Kepada kedua mempelai, saya akan bertanya. Saudara jawab, saya bersedia. Atau saudari Agraini Octavia Larosa sebagai istri yang sah dan satu-satunya? Apakah saudara bersedia mengasihi dia senantiasa, baik dalam keadaan berkelimpahan atau tidak, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan sakit atau sehat, dan dalam segala keadaan sepanjang umur hidup saudara? Saya bersedia. Apakah saudara bersedia hidup kudus, bijaksana, serta menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, hidup dengan rukun dan damai, memelihara dan bertanggung jawab di dalam keluarga? Saya bersedia. Saya akan bertanya kepada Songko sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Saya bersedia. Apakah saudari bersedia mengasihi dia senantiasa, menghormati, tunduk kepada dia sebagaimana firman Allah, baik dalam keadaan berkelimpahan atau tidak, dalam keadaan suka atau duka, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan segala keadaan sepanjang umur hidup saudara? Saya bersedia. Apakah saudari bersedia hidup kudus, menjadi penolong yang setia, menghormati, bertanggung jawab kepada anak-anak, hidup dengan rukun, damai dalam keluarga? Saya bersedia. Inilah saudara kasih Tuhan, kesediaan kedua mempelai kita hari ini. Saatnya kedua mempelai akan mengikrarkan janji nikah. Silakan saudara berhadapan. Saya Dani Dwi Kisah Songko berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Agraini Octavia Larosa, sebagai istri yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Memelihara dan bertanggung jawab kepada anak-anak yang akan dilahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan pada mempelai perempuan. Saya Agraini Octavia Larosa berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan saya menerima engkau, Dani Dwi Kisah Songko, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan selamanya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Memelihara dan bertanggung jawab kepada anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan janjimu di hadapan Tuhan dan sidang jemaat, maka saya sebagai hamba Tuhan memberkati janji pernikahanmu Dani Dwi Kisah Songko dengan Agraini Octavia Larosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan. Kami persilahkan. Nama dulu sini baru tanda tangan seperti ini, jajarannya itu.
Tanda tangan sebelahnya. Ya. Dan bersatunya cinta kasih. Lihat tiada patahan dan bulat tanpa sambungan. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kenakanlah di jari manisnya. Agreni Octavia La Rosa, cincin ini merupakan tanda bersatunya cinta kasih. Lihatlah, tiada patahan dan bulat tanpa sambungan. Sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kenakanlah di jari manisnya. Karena saudara sudah sah menjadi suami istri, posisinya berubah. Dan jemaatnya sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan sakramen pernikahan kudus ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, inilah sepasang mempelai yang telah dipertemukan menjadi tulang rusuknya dan dipersatukan di dalam ikatan tali kasih yang sempurna dan utuh di dalam pernikahan kudus. Tuhan akan menolong dan menuntun di dalam menjalani kehidupan rumah tanggamu dan memiliki keturunan ilahi, hidup di dalam garis berkat Tuhan, kasih karunia anugerah, dan menjadi berkat bagi semua orang. Anggur baru dicurahkan berlimpah-limpah memenuhi rumah tanggamu, diberkati usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dilakukan oleh tanganmu dibuat berhasil dan beruntung, diberkati kesehatanmu, diberkati rohanimu. Mulai hari ini engkau dipersatukan oleh Allah dan tidak ada yang dapat memisahkan, menceraikan hidupmu, bahtera rumah tanggamu, dan sah sebagai suami istri sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Istrimu dengan penuh kasih, dialah tulang rusukmu sebagai istrimu yang sah, yang sepadan denganmu dan yang telah Tuhan Yesus karuniakan kepadamu. Kasihilah dia senantiasa sepanjang hidupmu. Silahkan saudara Dani untuk membuka tirainya. Dan berikan cium yang kudus. Ya, boleh, silakan. Sebagai tanda cinta kasih, sebagai tanda hormat dan tunduk kepada suamimu, Agreni Octavia La Rosa, silahkan mencium tangan suamimu. Cium tangan suamimu. Haleluya. Itu puji. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Demikianlah juga yang mengambil cawan.
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang kita minum merupakan perjanjian baru dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Sini. Yang kita doanya sama orang tua. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang berikan padaku. Sekian lama ku berdoa menunggu, menanti janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan rusuk yang aku nantikan, kiriku dapat mendampingi-Mu. Tuhan rusuk yang aku nantikan, kiriku tak jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Diriku tak jadi penolong-Mu. Tuhan rusuk yang aku nantikan, dapat mendampingi diri-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas Dia yang berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Tuhan rusuk yang aku nantikan, kiriku dapat mendampingi-Mu. Tuhan rusuk yang aku nantikan, kiriku akan menolongku. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tuhan rusuk Ini adalah kertas janji nikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Mungkin ini bisa saudara sobek, tetapi janji nikah ini di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat membatalkan ataupun menggagalkan kecuali saudara sendiri. Dan ini adalah Alkitab sebagai penuntun. Silakan saudara, sepanjang hidup mereka. Tuhan Bapak berkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pemberkatan nikah pada sore hari ini. Semua sudah berdiri.
Kita naikkan pujian ini, kemudian doa berkatan doa tutup oleh gembala. Mengucap syukur atas pertolongan-Mu Bapa, pimpinan-Mu Roh Kudus di dalam pemberkatan nikah yang telah dipersatukan di dalam kasih-Mu, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Bapa, Engkaulah yang pimpin dalam perjalanan kehidupan rumah tangga serta keluarga kedua belah pihak, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Tuhan datang kembali yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Atas nama Gembala Sidang dan segenap staf pekerja beserta seluruh jemaat Christian Ministry Church El Gibor Mil Syamah mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menempuh bahtera rumah tangga yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Yang kami hormati Bapak Pendeta beserta hamba Tuhan, kami dari keluarga mempelai perempuan mengucapkan terima kasih atas segala ikut campurnya di dalam pemberkatan anak kami Dani dan Anggreni Octavia Larosa. Itu adalah karena kasih Tuhan yang telah dicurahkannya kepada kita, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan sesuai kehendak Tuhan. Bapak Pendeta, kami orang tua dari pembelai tidak lupa mendoakan Bapak Pendeta dan seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan semakin bertambah-tambah, semakin bertambah pemberkatan di dalam gereja ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati gereja ini menjadi tempat ibadah yang mulia untuk Tuhan. Terima kasih. Sama wedding kiss 5 menit ya, radio musiknya. Setelah itu pengantin dan orang tua yang mau retouch bisa langsung menuju